Ya awal mula kan kronologinya bertahap, gak langsung separah itu enggak, tapi bertahap gitu kan Pak. Awal mulanya ya disuruh mijeti. Oh, awalnya tiba-tiba dipanggil mijet. Iya, disuruh pijet. Terus dicium. Mijet terus tiba-tiba dicium. Enggak, kalau udah selesai kan pamitan terus iya. dicium gitu. Cium gimana? Cium gimana? Diciumnya ya tangan kiri. Oh, kamu dicium. Oh, itu biasa itu di situ. Di situ biasa. Di situ biasa. Kalau sudah dalam sama Pak Yai itu udah biasa. Tapi kalau santri biasa ya cuma salam tangan. Oh. Jadi kamu nggak ngerasa takut? Enggak. Oke. Terus kemudian? Kemudian jalannya seiring waktu itu bertahap gitu Pak. Nggih, sering juga diajak ziarah, sering juga diajak pergi sholawatan. Berdua atau beramai-ramai? Biasanya berdua, biasanya rame-rame. Oke. Kamu nggak ada kecurigaan waktu itu? Nggak ada. Karena kan kalau santri kan melekatnya itu harus tawaduk gitu kan. Ngerti. Bisa mungkin. Jadi kamu ikut aja. Nggih. Nah, pas ziarah dan lain-lain, nggak ada perbuatan-perbuatan yang aneh? Kalau habis ziarah sama habis sholawatan biasanya langsung diajak nemenin tidur itu. Maaf, ini tidur Nggak sampai berhubungan sih Pak. Oh, enggak. Tidur, maksudnya tidur satu kamar tok gitu. Iya. Lah, dalilnya apa? Kalau kesannya itu katanya di sana kan ada guru toriko. Di pondok sana itu ada guru toriko. Terus bilangnya nggih disuruh guru toriko itu. Menurut si oknum ini, Iya. katanya menurut guru toriko, ini bagian daripada Nyembuhin sakit. sakit. Iya. Nah, emangnya kamu ada sakit? Bilangnya nggih kula banyak iri, kula banyak banyak penyakit dalam lah, semacam iri, semacam dengki, semacam banyak fitnah gitu. Jadi dia ceritanya melihat kamu, Nggih. terus dia menerawang, Nggih. begitu ya? Kamu itu banyak sakitnya, kamu tuh iri, dengki, ini obatnya gini. Oh, terus dia bilang obatnya tidur bareng. Nggih, Salah satunya ya, salah satunya tidur bareng. Nah, kamu nangkepnya waktu itu apa itu artinya? Enggak, aku enggak nangkepnya enggak gimana, tapi dalam hatiku nggih, masa aku seburuk itu gitu. Oh, kamu mikir, oh masa aku banyak irinya segala macam gitu. Nggih. Terus akhirnya kamu, Kadang mau, kadang menolak juga. oke, awalnya kamu mau itu kamu nggak takut, nanti aku diapa-apain sama dia. Takut sih Pak, kalau gitu kok biasanya aku nggak pernah tidur beneran, nggak pernah, cuma merem aja gitu. Oh, jadi kamu tetap waspada. Jadi maaf, ini di dalam kamar, kemudian dia tidur di ranjang ini ranjang ya, di ranjang sini, kamu tidur di ranjang sini gitu ya. Iya. Tapi kamu tetap tidak tidur gitu. Terus di situ dia ngomong apa? Enggak, kalau biasanya ya udah diem aja gitu. Diem aja. Dianya juga tidur di situ diem aja. Nggak ngomong apa-apa. Terus dia Kadang cuma diliatin video ceramah-ceramah gitu aja. oh, sembari tidur dia ngeliatin video di HP. Oh, kamu tidur gitu. Terus ini ceritanya bagian dari penyembuhan batin kamu gitu. Nggih. Awalnya. Nggih. Nggak ada apa-apa nih ya? Nggak ada. Oke. Hari itu nggak ada apa-apa. Terus sering tuh diajak penyembuhan terapi batin. Ya sering, tapi sering juga aku nolak. Gimana ya Pak, kan aku udah sering digituin, jadi kayak merasa kok gini terus gitu. Mental saya ini kena gitu Pak. Oke, kita pelan-pelan ya. Kamu tahunya ini bukan suatu hal yang berbahaya buat kamu. Terus karena terbiasa ini membuat akhirnya suatu hari dia melakukan sesuatu ke kamu, tapi kamu nggak kaget gitu. Enggak. Enggak. Oke. Satu kejadian itu Pak Yai itu sampai bilang disuruh ngemot apa itu kelingnya itu biar nanti ada darah daging di tubuh saya. Maksudnya gimana Bapaknya? Gini. Gini. Saya jelaskan ini. Jangan dipaksa ya. Saya jelaskan ini. Nanti saya yang jelaskan enak nanti. Si ini inisial si A ini Pak. Keinginannya itu
memasukkan alat kelaminnya di mulut Ini untuk suruh ditelan itu agar diakui oleh nabi dan umat dan gurunya, Guru Torikoh itu. torikohnya agar toriko itu apa ya maksudnya maknanya ya? Kayak tariat gitu, kayak enggak sih, torikoh itu adalah Ini Pak, nah di situ itu banyak ya jamaah, orang-orang di situ tuh jamaah Toreko dari guru mursyid yang ada di Jawa Timur. Nah, katanya si oknum tadi untuk supaya murid-murid ini manut, niku katanya dia apa yang dilakukan dia itu yang nyuruh, yang ngendikan niku dari guru mursyid. oh jadi ini kayak ajaran supaya orangnya nurut gitu ya, taat patuh pada supaya gurunya. patuh sama gurunya. Itu. Dalilnya begitu. Nah ini perlu ditanyakan juga, korban itu sebetulnya banyak dari Jakarta, dari Kalimantan loh. Kok bisa? Ini tanya nanti biar bisa tanya semua. Yang saya tahu kan teman dekat saya selama di sana kan saling Komunikasi, curhat, ya. saling komunikasi kan sama-sama korban gitu. Ya tahu saya ya teman dekat saya, tapi kalau korban lainnya itu kalau mau speak up semua itu banyak. Banyak. Ya. 50 itu benar ada 50. Kalau mau speak up semua ya ada. Nama-namanya ada semua. Ada semua. Ada. Sekitar 50 tuh ada, bahkan mungkin lebih atau di bawah 50. Nggak, kurang lebihnya sih. Kurang lebih segitu. Nah, kamu dari kejadian yang kamu alami, itu kan awalnya kamu disuruh itu ya yang tadi ya. Terus akhirnya kamu maaf, lebih jauhnya kayak suami istri gitu. Nggak Oh pernah. enggak sampai ke sana. Nggak pernah. Oke, berarti kamu mengalami yang tadi kamu cerita itu berapa kali? Seingat kamu? 10 kali. Ada 10 kalian. Setelah itu kamu kan merasa ini nggak kayak ini nggak bener ini. Ya aku merasa gitu, tapi aku nggak bisa apa-apa Pak. Soalnya kan Bapak juga percaya sama situ. Bapak juga ngurus di situ. Bapak juga santri situ. Oh, jadi kamu juga nggak punya Ya, tempat ngadu. Jadi Dulu- kamu nggak cerita ke bapak. nggak pernah. Dulu pernah cerita ke kakak. Kakak itu mondok di situ juga. Terus kakak bilang apa? Ya aku bilang kayak aku nggak betah kok aku diperlakukan kayak gitu gitu lah cerita. Ternyata kakak itu bilang sama temen dekatnya kakak. Terus temen dekatnya kakak itu cerita sama Pak Yai. Terus langsung saat itu juga aku sama kakak dipanggil. Nah, dipanggil sama si oknum ini. Iya. Terus kemudian Dimarahi. dimarahi. Kok Iya. dimarahi? Dibilangnya apa? Wong kok cerita gitu wong iku kok ya tak disuruh pondok disuruh apa itu guru Torikoh tadi. Oh, jadi kesannya kamu salah. Ya, Terus kamu diem? diam aja. Nanti sanatnya tak diputus dari sananya gitu. Apa itu maksudnya? Apanya diputus? Sanat itu jalur keilmuan. Oh, nanti ilmunya putus. Iya. Itu putus dari keilmuan guru itu. Terus saat itu juga aku langsung nggak bilang siapa-siapa. Diem jadinya. Ya. Oke. Ya, kalau biasanya ngabarin disuruh baturi itu kayak aku nggak mau gitu kan Pak. Terus teman saya yang disuruh. Oh, kalau kamu nggak mau, nanti temenmu. Nanti dia nggak mau, nanti si ini Iya. gitu. Itu kan satu kamar jadi kan tahu. Terus kayak ngedumel satu sama lain. Ini aku sing dikon gitu. Oh. Jadi sama-sama tahu. Dan itu semuanya urusannya sama tarikot itu. Iya. Kayak keilmuan ini gitu ya. Dan kalau tidak menuruti dipukul, tanya. Oh, ada pukulan. Pukulan. Sana itu keras. 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 Berapa tahun, berapa kali dia jujur dia diceritakan nanti kan 3 tahun berapa kali, 1 minggu berapa kali, yang lain berapa kali. Di sana itu menurutnya kalau tidak benar ya langsung Sikat, Dipukul. dibukul. disikat bang. Dipukul sama siapa? Ya oknum itu tadi. Oh, si oknum tadi. Kalau yang lain selain oknum itu,
Ada yang mukul nggak? Nggak ada, nggak dibolehin sama Nggak di- oknumnya. Oh, dia paling tinggi ceritanya. Iya. Oh, paling tinggi. Strata hierarkinya paling tinggi gitu ya, maksudnya ya? yang membuat yayasan, yang berdiri yayasan ya itu Oh, orangnya. dia pembuat yayasan dan Iya. foundernya Iya. gitu. Oh, paham. pernah di demo dulu. Tapi cerita ini dulu nanti. Oke, Cerita banyak nanti. oke. Jadi kalau kamu nggak nurut, kamu dipukul. Yang perempuan lain juga sama begitu. Sama. Ada nggak yang akhirnya sampai hamil? Kalau itu kurang tahu sih, Kurang Pak. tahu. Yang tahu ini nanti. Oh, Bapak tahu. Saya di situ mulai 2015 atau 2016 ya. Sebagai Di situ mula-mula jadi temen ngaji lah di situ. Oke. Banyak orang-orang tua yang ngaji di situ, saya nimbrung di situ mula-mulanya. Sebelumnya belum bikin pondok itu. Oh, awalnya belum pondok itu. Belum ada. Apa itu? Kayak tempat ngumpul aja. Nah, di situ dikumpulin orang itu untuk jamaah Torekoh di Jawa Timur. Oh, kayak tempat dakwah, tempat ngaji gitu ya. Jamaan lah ini. Jamaah anak ya gitu. Oke. Jamaah. Terus? Terus ngaji. Ya, di situ mulai bikin pondok. Mm-mm. Terus saya ya bantu cari santri untuk bantu bangun pondok, bangun sekolahan. Jadi mulai saya di situ itu mulai pembangunan gedung MI Oh, dari awal. ya. Terus tidak curiga ada praktek yang nggak benar di dalam itu. Di situ tuh saya juga gerak-geriknya Pak Yainya itu ya kurang, menurut saya kurang pas. Contoh? Contohnya gini, dia tuh selalu yang diajak pergi malam itu entah kegiatan sholawatan, entah ziarah itu kebanyakan santriwati atau wanita. Oke. Wanita yang di situ tuh ya sudah keluarga kadang ya diajak gitu. Oke, jadi banyak kan dia suka ditemenin sama yang Wanita. perempuan, yang santriwati. Kamu ngerasain loh kok begini gitu ya. Terus kemudian kejanggalan berikutnya yang Bapak lihat, Kejanggalan-kejanggalan di situ. Dia tuh selalu kenapa ya? Yang disuruh mijit ketika sudah banyak santri itu ya. Kok enggak pernah dia kok nyuruh anak laki-laki untuk mijit. mijat. Padahal di situ banyak santri Laki-laki, tapi seringnya yang perempuan. perempuan. Dan itu sering dia suruh Sering. pijit perempuan itu. Setiap kali kan sering jagung ya sama saya. Terus saya kalau kadang malam ya ikut jagung lah di situ. Wow. Ketika dianya itu nggak cocok sama yang satu, itu alasannya wah tangannya gatel, itu ngoten. Tangannya gatel maksudnya Dalam arti itu genit. kurang enak mijitnya. Oh, mijitnya kurang bagus. Jadi diganti gitu. Oh, jadi dia punya banyak alibi begitu. Oh, caranya begitu. Oke.